ramalan supaya dapat serahkan ke Pak, kita saksikan bersama. Ya silakan Pak Sekda. Menginjakkan kaki di tanah Dayak Laman Proya, Desa Lubuk Nakap. Di monitor Bang Roni antar jempol Pati ke Pati sekarang. Hanya kalau mobil katanya, abang di mana mobil abang? Iya Pak semuanya. Sekda minum tanduk. Pak Haji Jahilin, nanti setelah Pak Sekda, Pak Haji Jahilin setelah Pak Sekda untuk minum tanduk juga. Supaya bersiap-siap Pak Haji Jahilin. Sekali lagi, 1, 2. Kepada kita semua pada malam hari ini, bahasanya orang begigi itu penanti sekolah pebalik, lalu Patih jaga Patih kami akan memberikan gelar lagi di Lubuk Kakak. Nanti kita setelah ini ada acara selanjutnya. Lalu memang namanya harum, bagus. Tapi bukan kami merubah nama, merubah kegiatan segala macam, tapi itu pujian dari kami seperti ini untuk adat orang desa Lubuk Kakap. Ini sebagai pujian, bukan nama sebenarnya tuh. Mudah-mudahan biarpun pujian kami yang dianggap ini baik, mohon dipakai kalau dialihkan dibuang raduk sungai. Nah ini jadi aku mau minta maaf ya Pak. Bisa 2, 3, 4, 5, 6, 7 batang tulak namanya capete balik ya. Nah lalu kita lu pindah nama 2 kosi nakan setantak sepenuh bonang di story type putih dimai-mai kami dari pantai ya kita dari topik karena kami banyak duduk apa semuanya pun dari batu kami tahu nak umat kaki korakku dan semua kami undang kami noda apa kami negara noda semua kami banyak celokoh menyamua kalau kita ngabok kami keluar gonang hati temu. Nah sekarang ini nama batang tulang dapannya cuma aku namanya lagi supaya kasih kami ake sekali sebulan atau sekali seminggu minta jarak apa nih? Nah, jadi sebagai golar
tembongu pintu posi. Jadi sope jalan nyobot golara patah hisopan taban 6 bisa 2, 3, 4, 5, 6, 7 banyak kumur pahit jalan lama hidup lalu barat. Mohon terima dua bola tangan. Selesai. Ismail Kendiruan ke-7, maka ini sebagai tanda kenangan dari Kendiruan ke-7 aku menyerahkan ini barang kepada Patih Jaga Patih, gelarnya di Bukakap itu Temenggung. Maka dengan ini aku menyerahkan dengan sangat dan hormat. Terima kasih. Tepuk tangan. Tarik coba. Hadir Katalino Bacurabin Kasaruga Basengat Kajubata. Kasih pula tumbuh tanah mula menjadi hidup di karung adat, mati di karung tanah. Baik, pertama-tama saya memanjatkan puji dan syukur kehadirat Tuhan yang Maha Kuasa, Duata Perimbang alam bumi tanah arai. Akhirnya saya dan beserta rombongan kami bisa juga menjajakan kaki di Lubuk Kakap ini dengan keadaan sehat dan selamat. Tepuk tangan dulu. Ini luar biasa. Saya ini memang senang keliling-keliling ke kampung-kampung, merasakan kehadiran kebersamaan dengan seluruh saudara-saudara yang ada di sini. Jadi sebelum melanjutkan saya ingin perkenalkan diri supaya kenal. Saya ngadap sana aja lah, miring ini. Nah, biar lihat. Jadi saya tadi disebut Patih Jaga Patih, disebut juga Sekda. Mana yang benar? Bingung kan? Jadi memang baju saya dua. Kalau saya di kedinasan tadi disambut Pak Romo dan seluruh warga, saya disambut sebagai sekretaris daerah Kabupaten Ketapang. Sekda itu adalah jabatan di pegawai negeri di pemerintah daerah, jabatan pegawai negeri yang tertinggi di Kabupaten Ketapang. Jadi urutannya kalau di struktural setelah bupati, wakil bupati baru sekda. Nah baru ada asisten, staf ahli, para kepala dinas, kepala badan. Di sini ada beberapa orang kepala dinas, kepala badan yang orang Dayak. Kemudian baru sampai kepada camat, seterusnya sampai kepala kades. Jadi struktur di pemerintahan. Nah saya sebagai sekda ini belum lama, baru sekitar 8 bulan, hampir 9 bulan. Jadi oleh karena baru, saya juga kebetulan berkunjung ke sini juga mengunjungi keluarga saya dan saya punya misi 2 sebagai sekda. Tentunya ada misi-misi pemerintah memperhatikan pelayanan-pelayanan publik di sini, bagaimana urusan pemerintahan, tanggung jawab pemerintahan sudah dilaksanakan atau belum secara maksimal di Lubuk Kakap ini. Pertama yang menjadi perhatian saya tentunya pendidikan. Nah besok saya akan mengunjungi sekolah. Begitu juga pelayanan kesehatan, postu. Kalau sekolah, bagaimana kondisi gedung sekolahnya? Bagaimana kondisi fasilitasnya? Gurunya. Nah kalau postu juga begitu, bagaimana bangunannya? Ada enggak tenaga medisnya? Jadi kenapa? Karena saya ingin orang Dayak ini, ya, orang Dayak ini karena saya yakin di sini mayoritas orang Dayak ya. Orang Dayak ini berdaulat. Berdaulat itu apa? Berdaulat ini artinya kita bisa bersaing dengan orang lain. Nah, berdaulat secara apa? Berdaulat pertama secara budaya. Berdaulat secara budaya artinya kita menjunjung tinggi adat jalan jaban titik kita. Tidak malu mengaku diri sebagai orang Dayak. Setuju tidak? Setuju. Tepuk tangan lah. Dan kita harus bangga. Mau dia agama apapun, dia Dayak, tetap Dayak. Ya. Mau dia agama apapun ya Dayak. Sama orang Jawa. Orang Jawa dia agama Islam, tetap ngaku Jawa, orang Jawa. Dia agama Katolik, Jawa. Kristen, Jawa. Hindu pun ada, Jawa juga.
Ya, sama maaf saudara-saudara kita dari Tionghoa ya Pak Kim ya. Dia agama Katolik, tidak mungkin Pak Kim ngaku orang Dayak. Misalnya dia agama Islam, tidak mungkin ngaku orang Melayu atau Arab. Nah, saya kira itu suku, aliran darah. Nah, tidak perlu malu mengaku diri sebagai orang Dayak, tetapi harus bangga. Nah, poinnya tadi kita harus berdaulat secara budaya, artinya adat budaya tradisi yang diwariskan orang tua leluhur kita harus kita jaga, harus kita tegakkan, harus kita lestarikan. Tidak boleh malu, jangan sampai punah. Tetapi saya senang saya disambut tadi secara adat, dan hari ini malam ini juga dilaksanakan acara adat. Jadi tepuk tangan untuk Lubuk Kakap. Nah, pesan saya kepada Pak Damo, para mantir semua dan seluruh keluarga di sini, sekali lagi untuk menjunjung tinggi adat kita. Jangan malu, karena adat ini, budaya kita ini adalah jati diri kita. Ini adalah identitas kita. Kalau adat ini sudah punah, kalau adat ini sudah hilang, jati diri kita juga hilang. Identitas kita juga akan hilang. Ya, jadi jangan malu menunjukkan budaya kita, menunjukkan adat istiadat kita. Berdaulat secara budaya. Yang kedua, kita harus berdaulat secara ekonomi. Nah, tetapi sekarang apakah kita sudah menikmati kekayaan itu? Bisa mengelolanya untuk membuat kita kaya juga gitu? Belum kan? Nah, kenapa nanti saya jawab. Saya ingin orang Dayak juga berdaulat secara ekonomi. Artinya kita bisa menjadi tuan di tanah sendiri dengan mengelola semua kekayaan alam yang diberikan oleh Duata Perimbang Alam Bumi. Yang ketiga, kita harus berdaulat secara politik. Berdaulat secara politik artinya apa? Kita menjadi pemimpin di tanah sendiri. Nah, supaya kita bisa berdaulat secara budaya, ekonomi, dan politik, kunci yang pertama, kita harus cerdas. Nah, untuk cerdas, pintar, kita harus sekolah. Ya, benar tidak Pak Damong? Betul. Nah, harus sekolah. Kalau tidak sekolah, bagaimana kita mau nanam sawit yang benar? Ya kan, bisa jadi insinyur seperti Pak Sikat kan sekolah juga. Kemudian bagaimana ibaratnya mau menanam padi yang benar, yang bisa panen 2-3 kali setahun. Kita harus pintar, tahu caranya. Maka harus sekolah. Kemudian bagaimana kalau kerja ke sawit kita bisa jadi penyecer, tidak hanya di tukang jodos. Anak cucu kita ini harus sekolah setinggi-tingginya supaya bisa tadi apa bersaing dengan orang lain yang sudah lebih dulu maju dari kita. Mereka sudah puluhan ratusan tahun maju, sekolah sampai ke Belanda sana, ke Cina sana sekolahnya. Wajar mereka jadi pemimpin, jadi presiden, jadi jenderal. Kita baru. Jadi sarjana pun susah, sama SMA pun susah. Nah, sama di mana-mana, termasuk di kampung saya. Nah, cara yang kedua, setelah kita sekolah ini, ya, kita harus sehat. Supaya apa? Ketika tamat SMA, misalnya mau jadi polisi, mau jadi tentara, mau jadi pegawai negeri, tes kesehatan lulus, tidak sakit. Nah, jadi harus sehat orang Daya itu, supaya bisa kuat. Kalau lemah letoy kan susah nanti. Macam mana mau ke ladang, mau kerja kayu pun tidak bisa kalau lemah letoy, sakit. Jadi orang Daya harus cerdas, harus sehat. Nah, supaya sehat ini saya minta 2 poin sajalah. Bukan berarti harus setiap hari minum vitamin, makan 4 sehat 5 sempurna, tidak. Tetapi hal prinsip yang dijaga supaya anak kita sehat nanti, pertama, hindari narkoba. Nah, kalau sudah narkoba itu akan rusak. Ya, mau duit sebanyak apapun bisa habis. Syukur-syukur tidak ditangkap polisi hancur masa depan. Tahu tidak? Ah, jadi hindari narkoba. Jangan sampai ada narkoba masuk sini ya Pak Kades. Anak-anak kita ya jauhi. Terutama anak-anak sekolah, kasihan mereka. Masa depan mereka masih panjang. Kemudian yang kedua, kalau kita beradat ini, orang Dayak ini memang di mana-mana beradat itu tidak sah kalau tidak tuak tupah, manuk mati. Makan kenyang, minum. Minum mabok kata Pak Damong. Nah, kalau saya di mana-mana minta kita kalau bisa tuak tumpah manuk mati oke. Makan kenyang, minum secukupnya saja. Jangan sampai mabok. Terutama untuk anak-anak kita jangan.
Kasihan mereka kalau masih sekolah besok lalu tidak sekolah pula kan. Jadi kuncinya itu kita harus sekolah, harus sehat. Makanya supaya sekolah tadi, supaya pintar, saya besok mau ngecek sekolah SD situ. Ada enggak gurunya? Saya mau lihat besok. Tidak usah komentar, tidak usah lapor, saya sudah tahu yang terjadi. Besok saya akan lihat sekolah yang ada di sini, di Batu Lapis. Ya Pak Kades, besok kawankan saya. Maaf, Guru Kakak. Dengan Pak Camat besok kawankan saya. Lalu saya akan mengecek juga postunya. Jadi saya minta orang sini harus cerdas Pak Kades ya. Warga-warga Pak Kades, saudara-saudara kita, anak-anak kita ini harus sekolah. Tidak cukup tamat SD, SMP, SMA 20 harus sarjana mereka. Kalau tidak sekolah, tidak sarjana, siapa menggantikan kami? Siapa gantikan Pak Sikat yang juga mantan camat sini? Beliau juga sekolah dulu Pak Sikat, insinyur Sikat. Orang kampung juga orang Marau. Mana? Supaya orang kita berdaulat, ya, berdaulat. Maka saya ada salam berdaulat. Nah itu saya ringkas saja jadi satu, salam berdaulat. Jadi pesan-pesan saya kira itu. Kemudian untuk hal lain terkait pengamanan adat budaya Pak Domong, untuk rumah adat ini juga menjadi perhatian. Nanti di sini ada Pak Nopen yang sebelah kiri ini kepala bidang kebudayaan. Nah terkait dengan rumah adat, alat musik, saya kira nanti bisa diskusi. Sangat penting. Ya, walaupun di sini kan ada perusahaan. Nah, kita juga ingin perusahaan ini peduli dengan kita supaya mereka memperhatikan juga adat budaya kita. Rumah adat, alat-alat musik, dan sebagainya.
Coba bayangkan, lebih kasih dibandingkan bapak dari keluarga dikasih yang dari oke, mantap. Ini tolong kirim bentuk. Nggak tahu kan? Yang tahu siapa? Saya kasih hadiah. Yang tahu. Saya kasih hadiah. Siapa? Angkat tangan. Angkat tangan. Angkat tangan, kasih hadiah nih. Angkat tangan, kita hadiah. Tahunya dari mana tahu ya? Dari baca? Enggak. Dari mana tahunya? Dari Tegal. Hah? Dari mana? Ya, berani ngomong. Dari mana? Kasih hadiah ini. Saya kasih hadiah nih, 50.000 nih hadiahnya. Benar? Dari mana tahunya? Tahu saya sekda dari siapa? Oh, ada yang bilang. Oh, nanti ini setelah vaksin, nanti ada kuis, ada pertanyaan. Saya minta Pak Camat beri pertanyaan satu, Pak Kampus. Tapi gimana Pak tenisnya? Berkelas atau gabung aja? Berkelas. Udah belum? Udah? Nah. Pertanyaannya adalah sila Pancasila ada berapa? Angkat tangan yang tahu maju ke depan, yang tahu maju ke depan. Ada berapa jumlah Pancasila? Tahu nggak? Ngomong. Mana ini? Angkat tangan. Tahu nggak? Hah? 5. Nah, dapat ya. Maju. Nah, terima hadiah dari Pak Camat. Ya, sip. Dari S Pak. Dengarkan baik-baik. Siapa nama presiden kita? Angkat tangan dulu. Yang tahu Ini. Dua kan? siapa nama presiden? Yang ini udah jawab juga deh. Ini yang angkat tangan. Nama presiden. Nama presiden kita. Ngomong. Hah? Oh, Jokowi. Saya minta apa bacanya?
Angkat tangan yang bisa. Yang bisa. Kelas 3 aja. Kelas 3. Angkat tangan. Yang kelas 3 angkat tangan. Baca. Apa bacanya? Baca Karin. Angkat tangan tinggi-tinggi, jangan malu. Boleh kasih tahu. Sini. Maju kelas 3. Hah? Puskesmas. Betul? Nah, belum betul. Ya. Satu lagi. Bisa lah baca kelas 3. Kuat bacanya. Jangan malu. Baca nih, Apa ini? yang kedua tahu baca. Puskesmas. Betul? Mundur. Mundur. Nggak boleh kasih tahu. Bisa ditarik kan? Dia sakit. Sakit. Lu. Yang dari sini juga coba. Tahu? Baca. Yang bisa yang kelas 3 yang mana? Yang bisa. Nah, jadi Mana? Angkat tangan. Maju ke depan. coba sini. Deja. Nah, ini belum. Yang atas dulu apa tulisannya? Yang atas. Apa? Sungai. Puskesmas dan singkatan dari apa? Oh, nggak tahu. Ya tahu. Oke. Oke, udah betul ini ya. Tadi lebih tembak ngejain lah. Oke, nah ini. Ya, kabar. Nih. Pak Jailin, tolong beri satu pertanyaan kepada. Ya, ini malu-malu. Baca ya. Saya mau ngecek dia baca. Ini apa? K E A T J bukan L nih. Ini A ini N. Apa bacanya? Yang boleh. Nyuruh aku ya Pak Jahilan. N apa bacanya? Hah? Oh salah. Ejak. Ini apa? Hah? Ini K. Keras. P A T I A N. Bacanya apa? Kuat. Baca. Hah? Patihan. Salah. Masa baca patihan? Masih salah. Ulang lagi. Nikah. Ada yang lain? Cepat baca apa? E P A T I dikit. Nah, bacanya kuat. Buka-bukanya masker ya. Nah, bacanya 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 apa nih? Ini sampai sini bacanya apa? Buka apa? Bacanya apa? Bacanya apa dari sini sampai sini? Sebut enggak apa-apa. Salah enggak apa-apa. Bacanya. Sebut jangan. Jangankan pertanyaan dia bisa jawab aja. Belum bisa gimana? Jangan mau jawab. Ganti ya. Ganti. A P A T I A N. Bacanya
Betul. Ini G. Eja. Santai. J. Bacanya? Jaga. Ya, yang ini G. T. Sikit T. Bacanya? Jaga kepatian. Jalah, jaga kepatian. Ulang. Ujung ini. Ujung ini. P. Baca sekaligus ya. A. I. Bacanya? Kepati ya salah. Ngapal, ini udah ngapal, dia udah ngapal. Masih siapa Ge? Ini ngapal kan. Pancasila jatuh setiap tanggal berapa? Tanggal berapa? Oh, itu hari kemerdekaan. Lambang Negara Republik Indonesia apa? Empat. Angkat tangan. Nggak boleh kasih tahu, nggak boleh. Nggak boleh. Lima diam. Tunduk tangan. Empat. Apa? Garuda masih salah harus lengkap. Kalau tak ditanya orang lambang negara Indonesia Garuda. Apa? Satu pasal kurang lengkap. Garuda apa? Garuda Pancasila. Garuda Pancasila. Mana hadiahnya anak dek? Dia enggak duit kalau pakai cewek duit. Siapa tadi? Ini. Kemana ini? Presiden Indonesia Republik Indonesia itu Bapak Haji Jokowi. Turunkan tangan dulu. Apa singkatan dari Jokowi? Siapa yang Bapak maju. Situ ya. Belum pertanyaan tuh belum. Mas Nam, ke tangan. Ini. Suara. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Pertanyaannya, yang hafal Pancasila, maju ke depan, sebutkan. Enamnya maju. Maju Pancasila. Apa? Sama lu. Kuat Sedikit. Ada besok. Sini. Ya. Oh, berani. Berani. Sama lu. Pancasila gitu. Nanti hadiahnya 100.000 plus baju. Satu. Boleh Pancasila. Kuat. Kuat. Pancasila. Nggak usah ketawa. Santai. Tangannya harus siap. Tangan siap. Ya. Pancasila satu. Esa dua. Kemanusiaan yang beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Yang 4 ulangi. Ulangi yang Pelan-pelan ya. Santai. Nggak usah ketawa. Ya. Serius. 4. Tangannya gini, tangannya. Tidak boleh gerak-gerak. Ulang yang nomor 4. Masih salah. Nomor dari nomor 1. Pelan. Tangan yang nomor 1. Coba. Pancasila. Sila Ketawa. 1. 3. Persatuan Indonesia. 4. Salah. Ganti yang lain. Kelas 6. Kali nyalahkan dir. Oleh hikmat kebijaksanaan masih salah. Ulang. Ulang yang keempat. Santai. Kelas 6 siap-siap yang lain. Kelas 6 siap-siap yang lain. Memang panjang. Ulangi dari satu lagi. Pelan-pelan aja. Salah. Dan dia ucapkan Maha Esa 2. Kemanusiaan yang beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kenaikan dan kebijaksanaan. salah. Bukan hukum-hukuman. Jangan keras. Jangan marah. Pak Rais, Pak Jamat. Ya.
Harus berani. Kalian ini tadi saya sudah bilang sekolahnya harus sampai tamat SD ya. Jangan boleh berhenti. Nanti sampai tamat SD harus dilanjutkan ke SMP. Habis itu ke SMA. Supaya bisa jadi Pak Saudara. Gitu kan? Jadi Pak Rawat, Pak Hikmah. Kemudian adalah kalian tidak boleh takut kalau belajar ya, atau ambil gambar, tidak boleh takut, harus berani ya. Mereka laki-laki nih, suaranya harus berat. Berani nanti berlatih begitu, berani tampil. Nanti saya kesini lagi harus hafal semua Pancasila ya. Nanti saya pun tes dulu hafal Pancasila ya. Oh, dia mau guru nama Pancasila. Ya. Jadi harus berani belajar ya. Semuanya jangan mainkan terus. Jangan diambil. Oke? Itu ya.